Salam saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini kita masih akan membahas materi APP kita yang kedua, yaitu Keluarga Katolik Membangun Etos Kerja Kristiani. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah melihat tujuan kerja yang bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar jasmani kita, yaitu sandang, pangan, dan papan, tetapi juga untuk aktualisasi diri dan untuk perwujudan iman kita kepada Tuhan. Jadi sebagai orang beriman Kristiani, kita memiliki semangat kerja atau spiritualitas kerja Kristiani. Bekerja sebagaimana Kristus bekerja. Nah, dalam kenyataannya kita bisa lihat bahwa ada begitu banyak orang yang melihat dan merasakan kerja itu bukan sebagai panggilan hidup, tetapi sebagai beban hidup yang membuat dia tidak dapat menikmati kehidupan seperti yang dia inginkan, yang menyandra dia untuk menikmati hidup. Ada juga orang yang melakukan pekerjaannya dengan keterpaksaan dan dengan keharusan, sehingga dia tidak mengalami kebahagiaan dalam menjalankan tugasnya atau melakukan pekerjaannya. Ada juga orang yang melakukan pekerjaannya hanya berorientasi pada upah. Kalau ada upahnya, baru dia bisa mau melakukan pekerjaannya. Selalu dikatakan, "Wong ni piro?" Berapa uangnya? Kalau tidak ada uangnya, dia tidak akan melakukannya. Jadi berorientasi pada materi. Ada uang dilakukan, tapi kalau tidak ada uang tidak dilakukan. Lalu bagaimanakah kita seharusnya melakukan pekerjaan kita sebagai orang beriman Kristiani? Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose bab 3 ayat 23 mengatakan, "Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia." Jadi, apakah pekerjaan itu besar, kecil, hina, atau mulia di hadapan manusia, itu tidak terlalu penting. Yang penting adalah apakah kita melakukan pekerjaan kita itu dengan segenap hati kita. Itu yang pertama, melakukan pekerjaan kita dengan segenap hati kita. Sebab ada orang yang melakukan pekerjaannya dengan setengah hati, bahkan tanpa hati, atau dengan kata lain melakukan pekerjaannya asal-asalan. Tapi sebagai orang Kristiani, Paulus menasihatkan kita agar melakukan pekerjaan kita dengan segenap hati kita. Bagaikan untuk Tuhan, katanya, bukan untuk manusia. Sebab kalau kita melakukan pekerjaan kita untuk manusia, yang tujuannya adalah mendapatkan pujian, mendapatkan pengakuan, penghargaan dari manusia, dan kalau kita tidak mendapatkannya, maka kita akan kecewa. Tapi kalau kita melakukan pekerjaan itu untuk Tuhan, tidak peduli apakah pekerjaan itu pekerjaan yang kecil, bahkan pekerjaan yang barangkali pekerjaan yang hina di hadapan manusia, tapi kalau kita melakukannya dengan segenap hati kita, bagaikan untuk Tuhan, maka pekerjaan itu tidak akan pernah sia-sia. Meskipun tidak mendapatkan penghargaan, pujian, atau pengakuan dari manusia. Karena memang tujuan kita melakukan itu bukan supaya mendapatkan penghargaan, pujian, dan pengakuan dari manusia, tetapi untuk Tuhan. Jadi pesannya pada hari ini, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pertama-tama marilah kita melakukan pekerjaan kita dengan segenap hati kita, dengan kemampuan yang kita miliki, dengan segala potensi yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, dengan tulus, ikhlas, riang, dan gembira. Melakukan tugas itu dengan penuh sukacita.
Dan yang kedua, lakukanlah bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Sehingga segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita kerjakan, itu akan berguna bukan hanya untuk kita, bukan hanya untuk sesama kita, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Sekian dan selamat menjalani aktivitas kita sepanjang hari ini, dan mari tetap semangat dan salam sejahtera untuk kita semua.